Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fadlizio Romano. Di video ini kita akan membahas berita sepak bola mengenai hasil pertandingan, bursa transfer hingga statistik pemain sepak bola. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasannya. The Reds berhasil amankan 3 poin berkat pemain 16 tahun. Liverpool berhasil meraih kemenangan krusial pada pekan kedua Premier League. Bermain di kandang Newcastle, The Reds berhasil menaklukkannya dengan skor 3-2 dalam duel yang berlangsung dramatis. Gol pertama tercipta pada menit ke-35 lewat sepakan keras Ryan Gravenberch. Bola meluncur deras ke pojok kiri bawah gawang dan membawa Liverpool unggul 1-0. Menjelang turun minum babak pertama, Anthony Gordon dihadiahi kartu merah usai melanggar Van Dijk dan ditinjau oleh VAR, membuat Newcastle harus bermain dengan 10 orang di babak kedua. Dan di babak kedua, Liverpool langsung menambah keunggulan di awal laga, di mana Hugo Ekitike lagi-lagi mencetak gol pada menit ke-46 setelah menerima umpan manis dari Cody Gakpo. Meski kalah jumlah pemain, Newcastle tak menyerah. Pada menit ke-57, Bruno Guimaraes berhasil menanduk bola kiriman Tino Livramento untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Pertandingan makin seru ketika William Osula mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-88. Ia memanfaatkan kelengahan pertahanan Liverpool dan mengubah skor menjadi 2-2. Namun kemenangan itu akhirnya jadi milik Liverpool berkat gol telat Rio Ngumoha. Di menit ke-90+11, pemain muda Liverpool itu menerima umpan terobosan dari Mohamed Salah dan dengan tenang memastikan skor akhir 3-2. Kemenangan ini membuat Liverpool naik ke posisi ketiga klasemen sementara dengan perolehan 6 poin. Di sisi lain, Newcastle baru mengumpulkan 1 poin dan masih tertahan di peringkat ke-15. Bermain di kandang sendiri, Inter Milan berhasil pesta gol menghadapi Torino. Inter Milan membuka musim Serie A musim 2025-2026 dengan performa gemilang dengan menghancurkan Torino dengan skor 5-0. Keunggulan tercipta pada menit ke-18 di mana Alessandro Bastoni menyundul sepak pojok Nicolo Barella, membawa Inter unggul 1-0. Menjelang akhir babak pertama, Inter menggandakan keunggulan. Marcus Thuram memanfaatkan umpan terobosan Petar Sucic dan menaklukkan kiper Torino. Skor berubah menjadi 2-0 pada menit ke-36. Di babak kedua, Inter Milan memulai dengan tempo tinggi. Kesalahan lini belakang Torino dimanfaatkan Lautaro Martinez pada menit ke-52 untuk mencetak gol ketiga. Skor berubah menjadi 3-0. Tidak lama kemudian, Alessandro Bastoni mengirimkan umpan silang akurat kepada Marcus Thuram. Thuram menanduk bola ke gawang kosong, menambah keunggulan Inter menjadi 4-0 pada menit ke-64. Gol kelima dicetak oleh Boni pada menit ke-72. Ia memanfaatkan umpan matang Lautaro Martinez, menaklukkan kiper Torino dengan tenang, membuat skor akhir menjadi 5-0. Kemenangan ini membuat Inter Milan langsung menempati puncak klasemen Serie A sementara dengan 3 poin. Sementara Torino masih tertahan di dasar klasemen setelah kekalahan telak di laga pembuka ini. Demi dapat bek tangguh Leverkusen, Arsenal siap tikung Tottenham Spurs. Usai sukses mencaplok Ebery CSJ, Arsenal kini berupaya menikung rival sekotanya itu dalam perburuan bintang Leverkusen, Piero Hincapié. Dikutip Bola Sport dari cuitan Fabrizio Romano, Tottenham Hotspur tengah melakukan pendekatan kepada bek Ekuador itu. Bahkan Tottenham Hotspur telah mengajukan proposal baru untuk memboyong Hincapié dari Leverkusen. Proposal itu berupa peminjaman selama 1 musim dengan kewajiban membeli sebesar 60 juta euro atau setara dengan 1,1 triliun rupiah yang jadi klausul rilisnya. Proposal ini juga mendapat sambutan dari bek berusia 23 tahun itu yang telah menegaskan keinginannya angkat kaki dari Bayer Leverkusen. Lucas Vazquez ke Leverkusen, here we go. Dikutip dari Fabrizio Romano, Lucas Vazquez akan melanjutkan karirnya bersama Bayer Leverkusen karena kesepakatan dengan pemain telah tercapai. Lucas Vazquez juga resmi bergabung dengan Bayer Leverkusen sebagai pemain bebas transfer. Pemeriksaan medis dilaporkan telah dilakukan secara diam-diam dan kontrak resmi dijadwalkan akan ditandatangani pada hari Selasa. Meski sempat menerima banyak pendekatan dari Turki dan Arab Saudi, Spanyol hingga klub Eropa lainnya, Lucas Vazquez akhirnya tetap memilih Bayer Leverkusen sebagai pelabuhan barunya. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share.